Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saldi Abimanyu dengan NIM 073002100053. Saya di sini akan mempresentasikan UTS Geoteknik. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Geoteknik adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perilaku material bumi, termasuk tanah dan batuan dalam konteks rekayasa. Geoteknik merupakan disiplin ilmu yang integrasikan prinsip-prinsip teknik sipil dengan ilmu geologi untuk menganalisis dan merancang struktur yang berhubungan dengan tanah dan batuan. Fokus utama geoteknik adalah memahami interaksi antara struktur dan material geologi, serta bagaimana kondisi ini mempengaruhi stabilitas dan keamanan proyek konstruksi. Aspek utama geoteknik adalah yang pertama adalah karakterisasi tanah dan batuan, yang kedua ada stabilitas lereng, yang ketiga ada fondasi, yang keempat ada pengendalian erosi, yang kelima ada rekayasa tanah, dan keenam ada pemodelan geoteknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ujian dengan semester geoteknik dari nomor satu, yaitu menjelaskan prinsip dasar desain lereng tambang terbuka berdasarkan gambar di bawah. Prinsip dasar desain lereng tambang terbuka. Diagram tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses desain lereng tambang terbuka, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi. Secara garis besar, prinsip-prinsip dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman kondisi awal. Dalam pemahaman kondisi awal ini ada geologi, yaitu memahami jenis batuan, struktur geologi, retakan atau sesar, dan sifat fisik batuan sangat penting untuk menentukan stabilitas lereng. Lalu yang kedua ada struktur. Di dalam struktur ini ada analisis struktur batuan dan membantu mengidentifikasi zona lemah yang berpotensi menjadi bidang luncur. Lalu ada massa batuan. Evaluasi terhadap kualitas massa batuan termasuk tingkat kekar akan mempengaruhi pemilihan metode penambangan dan desain lereng. Lalu ada hidrogeologi. Kondisi air tanah sangat mempengaruhi terhadap stabilitas lereng. Adanya air dapat meningkatkan tekanan pori dan mengurangi kekuatan geser batuan. Lalu yang kedua ada pembuatan model geoteknik. Dalam pembuatan model geoteknik, sini ada berdasarkan data yang diperoleh, dibuat model geoteknik untuk mempresentasikan kondisi sebenarnya dari lereng tambang. Model ini akan digunakan untuk dianalisis stabilitas. Lalu yang ketiga ada definisi domain. Yang pertama ada kekuatan, analisis kekuatan batuan untuk menentukan parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan stabilitas. Lalu yang kedua ada model gagal. Mode gagal. Identifikasi jenis-jenis kegagalan yang mungkin terjadi pada lereng seperti luncuran, runtuhan, atau longsoran. Lalu yang ketiga ada struktur. Analisis struktur batuan untuk menentukan pengaruhnya terhadap stabilitas lereng. Lanjut, di nomor 4 ini ada desain lereng. Dalam desain lereng ini ada bench. Desain bench atau undakan pada lereng untuk meningkatkan stabilitas dan memudahkan akses. Lalu peralatan, pemilihan peralatan penambangan yang sesuai dengan kondisi lereng. Lalu yang ketiga regulasi, desain lereng harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Lalu yang keempat ada analisis. Melakukan analisis stabilitas lereng secara berkala untuk memastikan keamanan. Lalu yang kelima ada analisis stabilitas. Kekuatan, dalam kekuatan itu ada analisis kekuatan batuan untuk memastikan lereng cukup kuat menahan beban. Lalu yang kedua ada stabilitas, yaitu melakukan perhitungan faktor keamanan untuk memastikan lereng dalam keadaan stabil. Lalu yang ketiga ada air tanah, analisis pengaruh air tanah terhadap stabilitas lereng. Lalu yang keempat ada stress in situ, analisis tegangan in situ untuk mengetahui kondisi tegangan pada batuan. Lalu keenam ada implementasi dan monitoring. Dalam implementasi ini melaksanakan desain lereng sesuai dengan rencana. Lalu monitoring melakukan pemantauan terhadap kondisi lereng secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda ketidakstabilan. Lalu yang ketujuh adalah literasi desain. Proses desain lereng bersifat iteratif. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa lereng tidak stabil, maka desain perlu dilakukan penyesuaian. Lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu pengambilan data geoteknik tambang. Yaitu pengambilan data geoteknik tambang adalah proses pengumpulan informasi mengenai kondisi tanah dan batuan di area tambang. Data ini sangat krusial dan dalam perencanaan, desain, dan operasi tambang yang aman dan efisien.
Informasi yang diperoleh dari pengambilan data geoteknik akan digunakan untuk yang pertama evaluasi stabilitas lereng, yang kedua perancangan fondasi bangunan, yang ketiga perencanaan sistem drainase, yang keempat perencanaan penyanggaan. Lalu ada beberapa metode yang umum digunakan dalam pengambilan data geoteknik tambang. Yang pertama itu adalah survei geologi. Ya, dalam survei geologi ini ada pemetaan geologi, mengidentifikasi jenis batuan, struktur geologi, retakan sesar, dan lapisan tanah. Lalu ada pengambilan sampel batuan, yaitu pengambilan sampel batuan untuk analisis di laboratorium. Lalu yang kedua ada pemboran, yang dalam pemboran ini ada bor lubang uji, yaitu membuat lubang bor untuk mengambil sampel tanah dan batuan dari berbagai kedalaman. Lalu yang kedua ada uji penetrasi standar atau SPT, mengukur resistensi tanah terhadap penetrasi standar. Lalu yang ketiga ada Cone Penetration Test atau CPT, yaitu mengukur resistensi tanah terhadap penetrasi konus. Lalu yang ketiga di sini ada pengujian laboratorium. Yang pertama ada uji kuat geser, yaitu mengukur kekuatan geser tanah atau batuan. Yang kedua ada uji kadar air, yaitu mengukur kandungan air dalam sampel. Yang ketiga ada uji berat jenis, yaitu mengukur berat jenis tanah atau batuan. Yang keempat ada uji indeks plastisitas, yaitu mengukur plastisitas tanah. Yang keempat itu ada geofisika, yaitu metode resistva. Yang dalamnya itu ada metode resitivitas, yaitu mengukur perbedaan resitivitas listrik batuan untuk mengidentifikasi zona lemah atau adanya rongga. Lalu yang kedua ada metode seismik, yaitu mengukur kecepatan rambat gelombang seismik untuk mengetahui lapisan batuan dan kedalaman batuan dasar. Lalu yang kelima ada monitoring instrumen. Eh, Ya, yang pertama adalah inclinometer, yaitu mengukur pergerakan tanah atau batuan. Yang kedua ada piezometer, mengukur tekanan air pori. Yang ketiga ada extensometer, yaitu mengukur perubahan panjang suatu elemen. Lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 2B, yaitu potensi longsor berikut ini. Itu ada empat eh, longsoran. Yang pertama di sini ada longsoran bidang atau planar failure. Longsoran bidang terjadi ketika ada bidang kelemahan dalam batuan yang sejajar atau hampir sejajar dengan kemiringan lereng. Kemungkinan lapisan batuan untuk meluncur ke bawah. Kondisi ini terjadi ketika bidang lemah berada pada sudut tertentu yang mendukung pergerakan material, terutama ketika dipengaruhi oleh gravitasi. Karakteristik longsoran bidang biasanya terjadi pada lereng batuan yang memiliki bidang kode diskontinu, misalnya rekahan atau pelapisan, yang cukup panjang dan sejajar dengan lereng. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sudut lereng, kohesi material, tekanan air dalam pori, dan adanya bidang lemah yang lurus atau rata. Pencegahan biasanya dilakukan dengan mengurangi sudut kemiringan lereng, mengendalikan air tanah, atau menggunakan perkuatan lereng seperti batuan-batuan atau rock bolt. Lalu kedua di sini ada longsor busur. Longsoran busur juga dikenal sebagai longsoran rotasional atau circular failure. Adalah jenis longsoran di mana jalur keruntuhan membentuk pola melengkung atau busur. Longsoran ini biasanya terjadi pada material yang homogen dan lepas, seperti tanah lempung atau pasir yang terkonsolidasi. Karakteristik longsoran busur sering terjadi pada tanah atau material yang memiliki konsistensi seragam dan cukup plastis untuk membentuk permukaan longsor melengkung. Lalu mekanisme longsorannya melibatkan rotasi massa material di sekitar sumbu pusat, membentuk pola busur yang melengkung. Analisis kestabilan sering menggunakan metode keseimbangan batas seperti metode Bishop untuk mengetahui faktor keamanan. Pengendalian air dan drainase juga penting untuk mengurangi tekanan air pori yang dapat memicu longsor. Lalu yang ketiga ada longsor baji. Longsoran baji terjadi ketika dua atau lebih bidang diskontinu bertemu dan membentuk bentuk baji. Permukaan lereng berada dalam orientasi yang memungkinkan baji ini bersudut yang membentuk baji, menciptakan potensi pergerakan di sepanjang bidang persimbangan tersebut. Arah pergerakan longsoran sesuai dengan arah interaksi kedua bidang diskontinu tersebut. Lalu pencegahan longsoran baji dapat dilakukan dengan mengubah sudut kemiringan lereng, serta menggunakan batuan atau jangkar atau anchoring untuk memperkuat lereng pada area dengan potensi baji yang rentan. Lalu yang keempat ada longsoran guling. Longsoran guling terjadi ketika blok-blok batuan yang memiliki orientasi vertikal atau hampir vertikal berguling keluar dari lereng. Biasanya longsoran guling terjadi pada batuan dengan banyak rekahan atau bidang lemah vertikal.
Karakteristik longsor guling batuan atau blok yang hampir tegak lurus pada bidang lereng memiliki sedikit dukungan di bagian bawah, sehingga membuatnya mudah berguling atau runtuh. Faktor yang mempengaruhi longsor guling termasuk tinggi lereng, orientasi bidang diskontinu, dan sifat fisik batuan. Untuk mencegah longsoran guling, perkuatan seperti rock bolt atau panahan eksternal dapat dipasang, dan pada beberapa kasus sudut lereng dapat diatur untuk mengurangi kecenderungan berguling. Lalu sini saya akan menjawab soal nomor 3, eh, mengenai hubungan antara pengaruhnya bidang diskontinu, kelas batuan, dan diagram Moore. Nah, di sini saya menjelaskan yang gambar di A, yaitu diagram alir ini menunjukkan bagaimana kita membeli metode analisis kekuatan yang tepat berdasarkan keberadaan dan orientasi bidang diskontinu. Lalu jika terdapat di bidang diskontinu sejajar dengan permukaan lereng, kita perlu mempertimbangkan kekuatan geser sepanjang bidang diskontinu tersebut. Lalu jika batuan sangat retak atau terdapat banyak bidang diskontinu, kita perlu mempertimbangkan kekuatan massa batuan secara keseluruhan. Jika terdapat pasangan bidang diskontinu yang berpotongan, kita perlu mempertimbangkan kombinasi antara kekuatan geser sepanjang bidang diskontinu dan kekuatan massa batuan. Jika batuan masif dan kuat, kita dapat menggunakan parameter kekuatan batuan utuh. Lalu di gambar B ini, diagram Moore adalah representasi grafis dari hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser pada suatu titik dalam material. Garis lurus pada diagram ini mewakili kriteria kegagalan Moore kolom, di mana C sama dengan koeksi batuan, kekuatan tarik internal. Lalu di sini ada sudut geser dalam resintasi atau GC internal, lalu ada tegangan geser, lalu ada tegangan normal. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana kelas kekuatan batuan dapat mempengaruhi porsi kurva kegagalan pada diagram Moore. Batuan yang lebih kuat akan memiliki kurva kegagalan yang lebih yang lebih jauh dari titik asal, menunjukkan kekuatan geser yang lebih tinggi. Lalu di sini hubungannya antar ketiga elemen. Untuk pertama, bidang diskontinu. Bidang diskontinu merupakan bagian bidang lemah pada batuan yang dapat mengurangi kekuatan geser secara signifikan. Jika bidang diskontinu sejajar dengan eh, permukaan lereng, maka kegagalan cenderung terjadi sepanjang bidang diskontinu tersebut. Lalu kelas batuan. Kelas batuan mencerminkan kualitas keseluruhan massa batuan, termasuk jumlah dan orientasi bidang diskontinu, serta kekuatan batuan utuh. Batuan dengan kelas yang lebih baik, misalnya batuan keras dan utuh, akan memiliki kekuatan geser yang lebih tinggi dan kurva kegagalan yang lebih jauh dari titik asal pada diagram Moore. Lalu diagram Moore. Diagram Moore ini digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng dengan membandingkan lingkaran Moore tegangan in situ dengan kurva kegagalan batuan. Jika lingkaran Moore memotong kurva kegagalan, maka lereng dianggap tidak stabil dan berpotensi longsor. Lalu di sini saya akan jawab yang nomor 4. Yang pertama adalah longsoran bidang. Eh, pada bagian A itu, gambar ini menunjukkan lereng dengan beberapa komponen utama dari longsoran bidang. Pertama itu ada upper slope, bagian atas lereng. Lalu yang kedua ada tension crack, tekanan atau jalan tegangan yang biasanya muncul di bagian atas lereng akibat gaya-gaya tegangan. Tekanan ini dapat menjadi jalur masuk air dan menyebabkan penurunan stabilitas lereng. Lalu yang ketiga ada phase, bagian permukaan lereng yang bersinggungan langsung dengan massa yang akan meluncur. Lalu yang keempat ada slide plane, bidang datar atau miring, tempat terjadinya pergerakan massa tanah atau batuan. Lalu ada force sliding, menunjukkan arah dan gaya-gaya yang bekerja untuk menyebabkan longsoran, termasuk gaya berat, gaya geser, dan gaya normal. Lalu di bagian B ini, bagian ini menampilkan tampak samping dan atas dari massa tanah yang bergerak. Beberapa elemen utamanya adalah relast surface, yaitu permukaan di samping atau di bawah massa tanah yang mengalami pelepasan. Kemungkinan pergerakan massa tanah. Slide plane. Yang kedua ada slide plane, bidang di mana pergerakan terjadi. Bidang ini menentukan lintasan gerakan massa tanah dalam longsoran bidang. Lalu bagian C, bagian ini menunjukkan potongan dari longsoran yang terjadi pada unit dengan ketebalan tertentu. Yang pertama itu ada slice of unit thickness, massa tanah atau batuan yang bergerak dibagi menjadi beberapa potongan untuk menganalisis stabilan. Masing-masing potongan memiliki ketebalan tertentu. Gambar ini menggambarkan proses dan komponen longsoran bidang.
yang merupakan jenis longsoran di mana massa tanah atau batuan bergerak sepanjang bidang gelincir. Kestabilan longsoran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adanya retakan, bidang pelepasan, gaya-gaya yang bekerja, seperti gaya geser dan gaya normal, serta kondisi material pada lereng. Lalu yang B-nya, longsoran busur adalah jenis longsoran di mana pergerakan tanah atau batuan mengikuti lintasan melengkung atau busur. Dalam gambar, longsoran busur dibedakan berdasarkan kondisi aliran air tanah dan tingkat kejenuhan lereng. Tabel yang disediakan menunjukkan 5 kondisi berbeda. Yang pertama, ada fully drained slope itu nomor satu, lereng yang kering atau terdrainase sempurna tanpa adanya air dalam tanah. Lalu yang kedua ada surface water 8 kali slope back behind to upslope, yaitu di nomor 2 kondisi di mana air permukaan berada pada ketinggian 8 kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Lalu yang ketiga ada surface water uh, 4 kali slope high behind to upslope. Yang nomor 3, yang ini kondisi air permukaan pada ketinggian 4 kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Lalu yang keempat ada surface water 2 kali slope high behind to upslope. Kondisi air permukaan pada ketinggian 2 kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Lalu yang terakhir ada saturate slope subject to heavy surface recharge nomor 5. Yang ini, lereng yang jenuh dengan air akibat pengisian ulang air permukaan yang tinggi. Pokoknya semakin tinggi kejenuhan lereng dengan air, semakin tinggi pula potensi longsor karena air meningkatkan berat tanah dan mengurangi koeksi antar partikel. Baik, sekian presentasi UTS Geoteknik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.